Setelah berhasil melancarkan serangan terakhir, Su Bei segera membawa Mo Xiaotian menjauh dari lokasi dengan cepat. Aksi mereka tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Si Zhao Hua, yang sama sekali tidak menyadari adanya kejanggalan, menarik kembali ability-nya lalu mendekati bangkai Nightmare Monkey. Ia menatapnya sejenak sebelum bertanya apakah ia perlu memasaknya. Sebagai tuan muda keluarga si Zhao Hua sebenarnya tidak pernah dipaksa untuk memasak. Namun, prinsip hidupnya adalah boleh tidak melakukan sesuatu, tetapi tidak boleh tidak tahu caranya. Karena itu, ia pernah belajar memasak dengan serius, dan kini keahlian itu berguna. Ai Baozu sendiri tidak asing dengan daging Nightmare Beast. Rasanya enak dan sangat bergizi, sehingga meskipun ia manja, ia tidak keberatan menyantap daging berwarna gelap itu. Mendengar si Zhao Hua menawarkan diri, Ai Baozu membentuk gorgeous domain kecil, mengeluarkan mawar, dan menyerahkannya sambil tersenyum manis. Maksudnya jelas, ia berharap si Zhao Hua juga mengurus bagian miliknya. Berbeda dengan si Zhao Hua, Ai Baozu teguh pada prinsip bahwa selama ia tidak belajar memasak, maka ia tidak akan pernah berada dalam situasi harus memasak. Zhou Renji pun tidak bisa memasak, sehingga hanya bisa menatap iri. Menyadari posisi dan latar belakangnya, ia tidak berani meminta apapun. Meski terkenal sombong, si Zhao Hua bukan tipe yang pilih kasih. Ia dengan cepat memanggang 3 potong daging, masing-masing untuk 1 orang. Namun baru beberapa suapan, Ai Baozu tiba-tiba menatap jam tangannya dengan heran. Tidak ada poin yang bertambah. Di tempat lain, Su Bei dan Mo Xiaotian yang sudah berlari jauh berhenti. Su Bei mengecek jam tangannya dan menyatakan dengan puas bahwa misi telah selesai. Setelah euforia mereda, Mo Xiaotian mulai berpikir dan bertanya dengan cemas apakah si Zhao Hua dan kelompoknya akan mengejar mereka karena monster itu dicuri. Su Bei menjawab dengan wajah lurus, menegaskan bahwa tidak ada pencurian. Kelompok si Zhao Hua butuh makan, mereka butuh poin, tidak ada konflik kepentingan. Mo Xiaotian masih bingung, tetapi Su Bei terlihat sangat yakin. Ia kemudian memutuskan untuk beristirahat sementara karena mereka belum mengambil misi baru. Keputusan ini membuat Mo Xiaotian ragu. Ia bertanya mengapa mereka tidak terus berburu Nightmare Beast atau mengeliminasi tim lain. Su Bei justru bersikap santai. Kompetisi berlangsung 3 hari, dan sistem pencurian poin berarti keunggulan awal tidak menjamin apapun. Justru, memiliki poin tinggi di awal akan membuat sebuah tim menjadi target. Strateginya adalah menyelesaikan misi besar lebih dulu untuk menyamarkan rencana sebenarnya, merampok poin secara habis-habisan di hari ketiga. Saat itu, tim mereka memimpin dengan 500 poin, sementara peringkat kedua hanya 200. Su Bei tidak khawatir selama nanti peringkat mereka turun secara alami. Selama 2 jam berikutnya, mereka benar-benar beristirahat tanpa gangguan. Mo Xiaotian yang tidak bisa diam beralih dari duduk, jogging, hingga mencoba menyalakan api tanpa oksigen, membuat Su Bei tertawa. Namun ketenangan itu terputus ketika suara dedaunan terdengar. Sekelompok siswa muncul, semuanya wajah familiar dari kelas F, termasuk Wu Jin dan Zhao Xiaoyu. Zhao Xiaoyu tampak menjadi pemimpin rombongan itu. Kedua pihak sama-sama waspada. Suasana kaku terasa karena Su Bei hampir tidak pernah berinteraksi dengan siswa kelas F lainnya, dan jarak kekuatan di antara mereka sudah jelas sejak peringkat individu diumumkan. Zhao Xiaoyu akhirnya membuka percakapan, menanyakan apakah Su Bei berpisah dari Jiang Tianming. Su Bei menjawab jujur, lalu balik bertanya bagaimana mereka bisa berkumpul. Zhao Xiaoyu dengan ekspresi getir menjelaskan bahwa mereka semua ditinggalkan oleh rekan tim dari kelas atas setelah memasuki Different Space. Mereka hanya dijadikan beban. Pernyataan itu mengejutkan Mo Xiaotian.
Ia langsung meluapkan kemarahan, mengecam tindakan meninggalkan rekan satu tim. Keluhan siswa kelas F pun mengalir deras. Zhao Xiaoyu lalu memainkan perannya dengan sempurna, menyatakan bahwa ia mengumpulkan mereka untuk membuktikan kekuatan kelas F. Tetapi tanpa ability yang kuat dan tanpa pelindung, mereka kemungkinan besar akan segera tereliminasi. Empati Mo Xiaotian tersulut. Ia hendak menawarkan bantuan, tetapi Su Bei langsung memotong pembicaraan. Dengan nada terharu, ia justru memuji tekad Zhao Xiaoyu yang tidak mau bergantung pada kelas lain. Ia bahkan menyatakan bahwa jika tidak terikat dengan tim kelas A, ia pasti akan bergabung dengan mereka. Kalimat ini menutup rapat peluang Zhao Xiaoyu untuk memanfaatkan Mo Xiaotian. Mo Xiaotian, yang tidak menangkap intrik di balik kata-kata itu, justru merasa tercerahkan dan meminta maaf karena hampir bertindak gegabah. Zhao Xiaoyu sempat kehilangan kendali ekspresi, tetapi segera memulihkannya dan memutuskan pergi bersama rombongannya. Sebelum mereka benar-benar pergi, Su Bei tiba-tiba menanyakan tentang Feng Lan. Pertanyaan itu membuat Zhao Xiaoyu terkejut. Wu Jin, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan bahwa Feng Lan menghilang tepat setelah mereka masuk ke Different Space. Pernyataan ini membuat ekspresi Su Bei menjadi serius. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, Su Bei memperingatkan mereka agar tidak pergi ke arah tertentu. Berdasarkan petunjuk takdir yang ia lihat, arah itu mengandung bahaya besar. Zhao Xiaoyu mempercayainya dan mengubah rute, lalu pergi. Su Bei kemudian memutuskan untuk segera mencari Jiang Tianming. Hilangnya Feng Lan terasa terlalu janggal, apalagi Feng Lan memiliki ability profesi. Dalam dunia manga, ini mengindikasikan adanya konspirasi besar. Jika Feng Lan dihilangkan untuk mencegah ramalannya, maka semua siswa berada dalam bahaya. Berbeda dengan protagonis sejati, Su Bei sadar bahwa dirinya tidak memiliki halo penyelamat nyawa. Jika ada pihak yang membidik pengguna ramalan, ia juga berpotensi menjadi target. Karena itu, ia memilih keselamatan di atas ketenangan dan memutuskan bergabung kembali dengan kelompok protagonis. Saat melihat peta di jam tangannya, Su Bei menyadari bahwa Jiang Tianming dan yang lain bergerak sangat cepat. Mereka sedang dikejar. Su Bei dan Mo Xiaotian segera menyusul. Menjelang malam, mereka akhirnya mendekati lokasi tersebut. Di kejauhan, terdengar suara sekelompok siswa yang berhenti untuk beristirahat. Pemimpinnya dengan marah menendang pohon, mengeluh bahwa Jiang Tianming dan rekannya berlari seperti kelinci. Dari percakapan itu, Su Bei menyadari siapa orang tersebut, mantan lawan Jiang Tianming di arena, yang pernah dipermalukan dengan cara paling menyakitkan. Alasan pengejaran itu pun menjadi jelas. Mo Xiaotian yang juga mendengar percakapan para pengejar Jiang Tianming. Dengan napas masih terengah, ia berbisik kepada Su Bei, menanyakan apakah mereka akan mengeliminasi orang-orang itu. Mendengar kata eliminasi, Su Bei teringat pada kekhawatiran terburuk yang sempat ia pikirkan sebelumnya. Dalam logikanya, Different Space seharusnya aman karena setiap siswa bisa mundur dengan memecahkan kaca jam tangan dan langsung diteleportasi keluar. Namun, bahaya terbesar hanya akan muncul jika mekanisme teleportasi itu gagal. Jika sampai sistem penyelamat akademi bisa diganggu, maka para siswa akan benar-benar tak berdaya. Itu adalah skenario terburuk, dan Su Bei hanya berharap hal itu tidak terjadi. Setelah menarik napas, Su Bei akhirnya mengangguk. Ia memutuskan untuk mencoba melakukan eliminasi, sekaligus melihat langsung bagaimana prosesnya. Ia menegaskan agar metode yang digunakan adalah memecahkan kaca jam tangan lawan. Ia tidak ingin mengambil risiko membunuh seseorang jika teleportasi benar-benar bermasalah. Untuk itu, mereka harus menahan lawan dan memaksa eliminasi secara manual.
Su Bei menanyakan kemampuan Mo Xiaotian, dan mendapat jawaban bahwa Mo Xiaotian kini bisa membuat 10 air cube. Jumlah itu cukup. Rencananya sederhana, Su Bei akan menyerang secara tiba-tiba untuk mengacaukan barisan dan mengusir yang lain, sementara Mo Xiaotian menjebak satu target. Serangan mendadak Su Bei dengan Ger membuat sebagian besar siswa panik dan melarikan diri ke segala arah. Di hutan gelap, keberanian mereka runtuh. Sementara itu, Mo Xiaotian dengan cepat menutup jalur kabur seorang siswa menggunakan air cube. Siswa itu ketakutan dan mencoba meminta bantuan, tetapi yang lain sudah sibuk menyelamatkan diri. Setelah situasi terkendali, Su Bei muncul dan dengan mudah menekan siswa tersebut. Siswa itu justru merasa lega setelah memastikan bahwa yang menangkapnya adalah manusia, bukan sesuatu yang menyeramkan. Su Bei memberinya pilihan untuk mundur sendiri atau dibantu. Sadar tak punya peluang, siswa itu memilih mundur. Sebelum siswa itu pergi, Su Bei memintanya menyampaikan pesan kepada guru Meng Huai dari kelas F bahwa Feng Lan menghilang tepat setelah memasuki different space dan mungkin dalam bahaya. Meski menggerutu, siswa itu tetap memecahkan kaca jam tangannya dan langsung menghilang. Melihat proses itu, Mo Xiaotian terpukau. Su Bei ikut merasa lega karena sistem teleportasi masih berfungsi. Namun, keganjilan baru muncul di pikirannya. Feng Lan juga menghilang, tetapi siapa yang memastikan ia benar-benar keluar dari different space? Kecurigaan Su Bei tidak berkurang. Ia memutuskan bahwa berkumpul dengan Jiang Tianming adalah pilihan paling aman. Setelah memeriksa jam, ia mengajak Mo Xiaotian mencari Jiang Tianming karena hari sudah larut dan mereka belum punya tempat beristirahat. Di sisi lain, Jiang Tianming dan Mu Tieren akhirnya berhenti berlari setelah memastikan pengejar mereka menghilang. Mereka kelelahan dan heran mengapa lawan yang mengejar dengan gigih tiba-tiba menyerah. Saat mereka berjaga, suara semak terdengar, membuat keduanya bersiap bertarung. Namun yang muncul justru Su Bei dan Mo Xiaotian. Setelah memastikan melalui peta jam tangan bahwa mereka adalah rekan satu tim, Jiang Tianming menenangkan diri. Su Bei menjelaskan bahwa mereka mengeliminasi satu pengejar dan mendapatkan 10 poin. Jiang Tianming segera memahami sistem poin, eliminasi manusia memberi sedikit poin, sementara Nightmare Beast jauh lebih bernilai. Su Bei lalu menjelaskan rencananya untuk menahan diri selama 2 hari pertama dan merebut poin besar-besaran di hari ketiga. Jiang Tianming terkejut sekaligus senang karena pemikiran mereka sama persis. Ia sendiri telah menyadari bahwa pemulihan mental energi di different space sangat lambat, sehingga bertarung terus-menerus di awal hanya akan membuat mereka kelelahan dan menjadi target empuk. Setelah saling bertukar pemahaman, mereka sepakat untuk beristirahat. Malam itu, mereka menyiapkan tempat tidur dari dedaunan dan menyalakan api unggun kecil. Giliran jaga dibagi, dan suasana relatif aman. Menjelang pagi, Su Bei terbangun tepat waktu untuk giliran jaganya. Tak lama kemudian, seekor ular nightmare besar muncul dari pepohonan, mengincar Jiang Tianming yang masih tidur. Su Bei segera menyerang dan membangunkan semua orang. Dengan kerja sama cepat, Mo Xiaotian menjebak dengan air cube. Sementara yang lain menyerang, mereka berhasil mengalahkan ular nightmare tersebut dan mendapatkan 50 poin. Setelah memastikan monster itu mati, Su Bei mengangkat tubuh ular dan dengan santai menyebutnya sebagai menu sarapan. Mo Xiaotian dengan antusias menawarkan diri memanggangnya, tetapi kemudian menyadari ular itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena membutuhkan air sungai, mereka memutuskan menuju sungai yang pernah dilewati Jiang Tianming. Sesampainya di sungai, mereka menemukan banyak siswa lain berkumpul di sana. Seorang siswa berambut hijau, yang pernah menjadi lawan Su Bei di pertarungan individu, langsung mengenalinya dan meluapkan emosinya.
Ia merasa Su Bei telah mempermainkannya dalam pertandingan. Su Bei tidak membela diri dan memilih mengabaikannya, lalu membantu Mo Xiaotian membersihkan ular Nightmare. Melihat ular raksasa itu, para siswa di sekitar sungai terkejut. Ketika tahu bahwa Su Bei dan timnya membunuhnya sendiri, mereka menyadari kesenjangan kekuatan yang nyata. Siswa berambut hijau itu segera mengubah sikap, berusaha menjaga harga diri dan menjauh dari konflik. Sementara itu, rekan-rekannya justru mengambil jarak darinya, enggan terlibat lebih jauh. Suasana tegang namun terkendali, di mana kekuatan Su Bei dan timnya mulai benar-benar disadari oleh siswa lain, sementara bahaya yang lebih besar masih mengintai di balik layar. Ular mimpi raksasa yang berhasil dikalahkan membuat semua orang di sekitar sungai ketakutan. Bahkan mereka yang sebelumnya keberatan dengan keberadaan kelompok Jiang Tianming tidak berani banyak bicara. Dengan kekuatan yang mampu membunuh Nightmare Beast, melawan kelompok ini sama saja dengan mencari kematian. Saat daging ular dipanggang di atas api dan minyaknya menetes, aroma lezat menyebar ke udara. Di hutan ini tidak ada hewan biasa selain Nightmare Beast. Orang-orang di sekitar sungai telah berlari seharian, kelelahan dan kelaparan karena tidak mampu memburu monster. Begitu mencium aroma daging, mereka menelan ludah tanpa sadar, perut mereka berbunyi. Anak berambut hijau mendekat tanpa malu dan menawarkan pertukaran daging sebagai imbalan informasi. Ia tahu meminta secara cuma-cuma hanya akan membuatnya diejek. Jiang Tianming tertarik, karena daging ular memang berlebih dan sulit dibawa. Selama informasi itu berguna, ia bersedia menukar. Anak berambut hijau mengungkapkan bahwa mereka menemukan sebuah prasasti misi yang memberikan 1000 poin. Jiang Tianming terkejut, karena membunuh 5 Nightmare Beast saja hanya menghasilkan 500 poin. Setelah melihat papan peringkat, terbukti bahwa 3 tim teratas memang memiliki ribuan poin, kemungkinan besar dari misi tersebut. Anak berambut hijau menjelaskan bahwa misi itu sederhana, menyerahkan jam tangan. Saat itu mereka baru menyadari bahwa tidak satu pun orang di sekitar sungai memakai jam tangan di luar. Biasanya jam itu disimpan di dalam lengan baju karena kacanya mudah pecah. Mu Tieren merasa ada kejanggalan. Anak berambut hijau menjelaskan bahwa jam tangan sangat penting untuk melacak rekan, menyelesaikan misi, dan mencuri poin. Dengan menyerahkannya, mereka kehilangan peluang mendapatkan poin lebih banyak, sehingga diberi kompensasi. Namun Jiang Tianming menangkap celah, mengapa tidak menunggu hingga akhir waktu ujian untuk menyerahkan jam. Dengan gugup, anak berambut hijau menjelaskan bahwa poin berkurang seiring waktu, orang pertama mendapat 1000 poin, lalu berkurang 50 poin setiap kali. Karena itu ia bersedia membagi informasi, karena sisa poinnya tidak banyak. Rencananya adalah bertahan bersama di area sungai hingga 3 hari berlalu. Jiang Tianming menolak tawaran misi tersebut. Namun Su Bei menyela, menyatakan mereka ingin melihat prasasti misi itu. Ia melemparkan ikan panggang kepada anak berambut hijau sebagai bayaran penunjuk jalan. Setelah anak itu pergi makan, Jiang Tianming bertanya pada Su Bei alasan penolakannya. Su Bei menjawab santai bahwa mereka semua sangat terjerat kesialan. Ia telah memeriksa kompas takdir mereka dan menemukan jarumnya menyimpang ekstrim. Ini menandakan adanya masalah besar. Su Bei yakin ada konspirasi dalam kompetisi tim ini. Wu Mingbai dan Lan Subing kemudian bergabung kembali. Setelah mendengar penjelasan, Su Bei tetap ingin mengecek prasasti tersebut secara langsung. Mo Xiaotian menawarkan diri untuk mengambil misi sebagai percobaan, namun langsung dicegah oleh Mu Tieren dan diejek Wu Mingbai. Mo Xiaotian meminta maaf dan niat itu pun dibatalkan. Mereka mengikuti anak berambut hijau menuju lokasi prasasti. Di sebuah tanah lapang kecil, prasasti berdiri sendirian. Teks misi menyebutkan bahwa setelah jam didaur ulang,
peserta hanya bisa keluar dari ruang berbeda jika tereliminasi atau setelah 3 hari. Hadiahnya kini tersisa 650 poin. Subei menjadi semakin yakin ada masalah. Ia mengingatkan kembali pernyataan direktur tentang cara keluar dari ruang berbeda. Dari 5 metode yang disebutkan, hampir semuanya bergantung pada jam tangan. Tanpa jam, jalan keluar aman praktis terputus. Ini membuat semua orang menyadari bahwa misi tersebut sangat berbahaya. Subei kemudian memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia ingin menjelajah tanpa kelompok utama, karena dengan tetap menyimpan jam tangan, ia masih bisa keluar kapan saja. Ia ingin mendekati pihak antagonis dan mencari petunjuk konspirasi. Sebelum pergi, ia menggunakan perlengkapan takdir untuk memberikan ramalan terakhir kepada Jiang Tianming dan yang lain. Petunjuk takdir yang muncul sederhana, sebuah panah yang menunjuk ke arah tenggara. Subei tidak menjelaskannya secara gamblang dan pergi ke dalam hutan. Jiang Tianming memutuskan untuk tidak langsung mengikuti petunjuk tersebut, menunggu saat yang tepat. Sementara itu, Subei justru bergerak menuju arah panah. Ia menduga itu adalah lokasi markas dalang di balik semua ini. Di tengah perjalanan, ia diserang segerombolan Nightmare Hornet. Kemampuan mereka menyebabkan gangguan mental, membuat Subei pusing dan kewalahan. Energi mentalnya menipis. Saat situasi kritis, seorang perempuan muncul dan membakar kawanan Hornet itu dalam sekejap. Orang itu adalah Qi Huang. Setelah menyelamatkannya, Qi Huang mengejek kondisi Subei. Ia mengungkapkan bahwa beberapa anggota timnya telah mengambil misi penyerahan jam. Subei memperingatkannya agar tidak berpencar jika tidak ingin rekan-rekannya terjerat bahaya. Dengan itu, bab ini berakhir, menandai semakin jelasnya konspirasi besar yang tersembunyi di balik ujian bulanan. Diketahui bahwa siswa yang tidak memiliki jam tangan tidak dapat keluar dari ruang berbeda, sehingga menjadi target yang mudah ditangkap. Walaupun Qi Huang masih tergolong pengguna ability pemula, kekuatannya cukup besar untuk melindungi timnya. Namun jika ia terus berpisah dari rekan-rekannya hanya untuk memeriksa suara-suara mencurigakan, ia justru berisiko terjebak pengalihan. Mendengar peringatan Subei, Qi Huang langsung bersikap serius dan menanyakan maksudnya. Subei tidak menjelaskan lebih lanjut dan hanya berpamitan. Qi Huang tidak menahannya, tetapi kata-kata itu membuatnya berpikir. Ia teringat bahwa ability Subei berkaitan dengan takdir. Setelah ragu sejenak, Qi Huang memutuskan untuk kembali ke timnya, menyadari bahwa tetap bersama rekan adalah pilihan paling aman. Subei melanjutkan perjalanan menuju arah tenggara sesuai petunjuk takdir. Ruang berbeda itu sangat luas, mampu menampung hampir 200 orang, sehingga perjalanan tanpa ability kecepatan memakan waktu lama. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa keanehan, jumlah Nightmare Beast jauh lebih banyak dari biasanya. Dengan mental energi yang mulai pulih, Subei memperluas jangkauan deteksinya. Dalam waktu singkat, ia menemukan beberapa Nightmare Beast yang sedang tidur dan membunuh salah satunya. Namun yang mengganggu bukan hanya jumlah, melainkan jenis monster yang muncul. Tidak seperti sebelumnya yang didominasi monster cepat, kali ini ia bertemu Nightmare Bear, Nightmare Pig, dan Nightmare Turtle, monster bertipe kekuatan dan pertahanan. Kehadiran Nightmare Bear sangat mencolok. Padahal, sebelum ujian dimulai, direktur menyatakan bahwa semua Nightmare Beast kuat telah dibersihkan. Ini berarti monster-monster tersebut bukan bagian dari pengaturan akademi. Subei menyimpulkan bahwa dalang di balik konspirasilah yang melepaskan mereka. Dengan keyakinan bahwa ia berada di jalur yang benar, Subei bergerak semakin hati-hati. Meski berusaha menghindari pertempuran, ia tetap harus menghadapi beberapa monster, menguras waktu dan tenaga. Saat akhirnya tiba di tujuan, hari telah gelap. Sepanjang perjalanan, ia juga menyadari betapa sepinya area tersebut,
hampir tidak ada siswa lain. Ia menduga dalang menggunakan ability atau alat khusus untuk menjauhkan siswa dari wilayah ini. Ketika mental energinya menangkap keberadaan sebuah rumah kecil, Su Bei langsung berhenti. Rumah itu jelas buatan manusia, bukan fasilitas akademi. Ia mendekat dengan hati-hati dan melihat beberapa orang berseragam sekolah keluar masuk. Mereka yang masuk membawa tumpukan jam tangan, sementara yang keluar membawa kotak kecil. Su Bei menyimpulkan bahwa inilah tempat pengumpulan jam tangan hasil misi. Dari wajah dan gerak-gerik mereka, Su Bei yakin orang-orang itu bukan siswa akademi. Seragam hanyalah penyamaran. Ia menyadari rencana mereka hampir memasuki tahap akhir, sehingga ia harus memperoleh informasi sebelum terlambat. Untuk mengalihkan perhatian, Su Bei menangkap seekor Nightmare Rabbit yang lemah namun cepat. Dengan sengaja ia menimbulkan suara di dekat rumah. Beberapa orang segera keluar dan menemukan kelinci itu, menganggapnya sekadar mangsa. Saat mereka membawanya pergi, Su Bei melihat jelas tato petir hitam di leher mereka. Ia memastikan bahwa mereka adalah anggota organisasi Black Lightning. Mengetahui identitas musuh justru membuat situasi lebih jelas. Su Bei juga melihat peluang, karena ia mengetahui Mo Xiaotian diam-diam adalah anggota organisasi tersebut. Su Bei menanam beberapa gear tipe pemicu di sekitar area sebagai tanda. Jika kelompok protagonis datang nanti, gear itu bisa menjadi petunjuk keberadaannya. Setelah itu, ia dengan sangat hati-hati mengirim mental energi ke dalam rumah. Di dalam, ia merasakan 3 orang bersenjata. Salah satunya, pria bertopi bisbol, memancarkan tekanan paling kuat. Di sudut ruangan, seseorang terikat, Su Bei menduga itu Feng Lan. Ia tidak terluka, menandakan bahwa Black Lightning belum menyiksanya atau memaksanya tunduk. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Su Bei mundur. Menyelamatkan Feng Lan sendirian bukan pilihan. Ia tahu itu adalah peran kelompok protagonis. Malam itu, setelah menjauh dari area berbahaya, Su Bei beristirahat. Ia yakin akademi akan segera menyadari ada yang tidak beres. Dengan banyaknya siswa yang tidak tereliminasi secara normal, pihak akademi pasti curiga. Ia pun tertidur. Pagi berikutnya, Su Bei terbangun dan melihat jam tangannya. Tampilan normal telah digantikan peringatan merah besar yang melarang penyerahan jam tangan dan memerintahkan siswa memeriksa misi terbaru. Beberapa misi khusus muncul, melindungi siswa tanpa jam, memburu wajah asing di hutan, serta misi kesejahteraan berupa toko item gratis. Akademi jelas telah turun tangan, membantu siswa dari luar ruang berbeda. Su Bei membuka toko item dan melihat berbagai perlengkapan berguna. Ia menukar beberapa item penting seperti jimat tak terlihat, jammer, jimat bola api, mikrobom, dan tas penyimpanan. Setiap item muncul melalui celah ruang kecil. Ia mempelajari jammer dan mikrobom dengan cermat. Jammer dapat mengacaukan ability dan sinyal elektronik dalam radius tertentu, sementara mikrobom memiliki daya hancur mematikan. Tas penyimpanan ternyata mampu menampung benda besar meski bukaan kecil. Setelah mempersiapkan perlengkapan, Su Bei kembali menuju rumah kayu. Kali ini, jumlah orang di sana bertambah. Pria bertopi bisbol memberi instruksi singkat, lalu semua orang keluar bersama-sama. Mereka tidak membawa jam tangan atau kotak, tetapi aura mereka terasa jauh lebih agresif. Su Bei menyadari bahwa akademi telah mengganggu rencana mereka. Organisasi Black Lightning kini tampaknya mulai bergerak lebih terbuka dan agresif, menandai babak baru dari konspirasi yang semakin memanas. Su Bei merasakan bahwa pria bertopi bisbol kini sendirian di dalam rumah dan sedang mengutak-atik sesuatu. Ia segera memasang jammer dan mengaktifkannya. Dalam mode elektronik, jammer hanya mendeteksi aktivitas sinyal. Melalui earpiece bawaannya,
Subei mendengar pria bertopi bisbol berbicara dengan atasannya. Pria itu melapor dengan sikap sangat hormat, menyebut bahwa Sein belum menghubunginya. Nama itu langsung menarik perhatian Subei. Jika dugaannya benar, Sein tersebut adalah Mo Xiaotian. Namun membayangkan Mo Xiaotian sebagai Sein terdengar sangat tidak masuk akal. Suara di seberang terdengar rendah dan androgini. Ia mengatakan bahwa ketidakhadiran Sein adalah hal wajar demi menghindari paparan. Pria bertopi bisbol menyetujuinya dan menyebutkan bahwa Sein hanya perlu fokus belajar, sementara misinya di akademi jelas jauh lebih besar dibanding tugas-tugas kecil mereka. Percakapan berlanjut pada rencana organisasi. Akademi mulai merespons, sehingga mereka harus menangkap siswa lebih awal. Atasan itu memerintahkan agar sebelum segel ruang berbeda dibuka, sebanyak mungkin siswa yang masih memiliki jam tangan harus ditangkap. Pria bertopi bisbol menyatakan kesiapannya, sekaligus memberitahu bahwa ia tidak akan bisa menghubungi lagi karena akan menggunakan jamer untuk memutus sinyal. Saat itulah Subei bertindak. Ia menggunakan jamer untuk mengalihkan sambungan komunikasi ke dirinya sendiri. Menirukan suara atasan dengan nada rendah, ia menyelipkan pesan tambahan. Pria bertopi bisbol tidak curiga sedikit pun. Distorsi suara dari alat komunikasi menutupi perbedaan kecil dalam intonasi. Subei mengaku ada satu kolaborator tersembunyi di akademi, bukan anggota organisasi, tetapi pihak yang bisa bekerja sama jika diperlukan. Ia menyarankan untuk menyalakan sinyal suar sebagai tanda pemanggilan, namun memperingatkan bahwa bantuan tersebut datang dengan harga mahal. Tanpa menyebutkan identitas, Subei mengakhiri pembicaraan. Setelah memastikan semua perangkat elektronik dimatikan, Subei meninggalkan area dan beristirahat di atas dahan pohon besar. Ia memilih untuk menghilang dari panggung utama. Berbeda dengan kelompok protagonis yang selalu selamat, ia sadar dirinya benar-benar bisa mati jika ceroboh. Selama tidak ada kebutuhan mendesak, ia memilih bertahan dan tidak ikut campur langsung. Beberapa jam kemudian, si Zhao Hua tiba dalam keadaan kelelahan dan bersembunyi di balik pohon yang sama. Dua orang dewasa berseragam sekolah mengejarnya. Mereka menyadari bahwa si Zhao Hua pasti bersembunyi di sekitar area itu. Dengan nada persuasif, mereka menyuruhnya menyerah, bahkan mengancam keselamatan rekan-rekannya. Si Zhao Hua menahan diri dan akhirnya menggunakan jimat tak terlihat untuk melarikan diri. Para pengejar menyadari trik itu terlambat dan hanya bisa meluapkan kekesalan. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa jam tangan yang dilepas akan mati total dan tidak bisa digunakan lagi, termasuk untuk mengakses toko kesejahteraan akademi. Dari sini, Subei menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan, organisasi musuh mengetahui isi toko kesejahteraan sebelumnya. Artinya, ada mata-mata di dalam akademi, dan bukan sembarang orang, melainkan pihak dengan status tinggi. Ini menjelaskan bagaimana musuh bisa menyusupkan pembunuh ke sekolah sebelumnya. Saat Subei kembali merenung, kesadaran Manga muncul dan mempertanyakan sikapnya yang terlalu berhati-hati. Subei menjelaskan bahwa ia memilih tetap aman dan tidak terikat alur utama. Ia yakin akademi memiliki cadangan pengamanan, sehingga ini lebih merupakan latihan ekstrim daripada situasi tanpa harapan. Tak lama kemudian, si Zhao Hua kembali ke area itu, dan kali ini Jiang Tianming muncul dari dalam hutan. Keduanya sama-sama kehilangan rekan tim. Mereka membahas misi baru dan menyadari bahwa ini bukan pengaturan akademi biasa. Jiang Tianming mengungkapkan bahwa para musuh memiliki tato petir hitam di leher, ciri yang sama dengan pembunuh Sun Ming dari kelas F. Si Zhao Hua mengenali simbol itu dan menyebut organisasi tersebut sebagai Black Flash. Ia menjelaskan bahwa Black Flash adalah organisasi pengguna ability yang telah ada selama bertahun-tahun, awalnya didirikan oleh seorang ilmuwan pengguna ability. Meski menghilang dari permukaan,
mereka diyakini masih aktif di bawah tanah dan terlibat dalam penelitian terlarang. Kemungkinan besar, tujuan mereka berkaitan dengan eksperimen manusia. Kesadaran akan bahaya itu membuat Jiang Tianming dan Shi Zhaohua menyadari bahwa mereka harus bekerja sama. Dengan singkat dan tanpa basa-basi, keduanya sepakat untuk berkoordinasi. Dari atas pohon, Su Bei mengamati semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa ia sedang menyaksikan pembentukan ikatan klasik antar tokoh utama, pola khas dunia manga, dan memilih tetap berada di luar sorotan, sebagai pengamat yang menunggu saat tepat untuk bertindak. Setelah Jiang Tianming dan Shi Zhaohua mencapai kesepakatan, keduanya tidak segera pergi, melainkan berdiskusi tentang strategi di bawah pohon. Melihat mereka sama sekali tidak berniat meninggalkan tempat itu, Su Bei langsung merasa pusing. Ia tahu betul bahwa di mana ada tokoh utama, di situ pasti akan muncul kejadian penting. Ia awalnya ingin melewati alur ini dengan tenang sebagai karakter latar, tetapi keadaan jelas tidak memberinya pilihan. Seperti yang sudah bisa diduga, situasi tenang tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, mereka ditemukan oleh musuh. Kali ini bukan orang yang sebelumnya mengejar Shi Zhaohua, melainkan sosok asing. Musuh tersebut adalah seorang wanita berambut pendek berwarna ungu tua, mengenakan pakaian ketat hitam. Dari matanya saja, ia tampak lembut, tetapi bagian bawah wajahnya meruncing tajam dengan dagu lancip dan bibir merah menyala, memberi kesan kecantikan beracun khas penjahat. Dalam dunia komik, penampilan seringkali dengan jelas membedakan pihak baik dan jahat. Wanita itu menatap Jiang Tianming dan Shi Zhaohua dengan senyum main-main, lalu menyebut mereka sebagai dua tikus kecil dan menanyakan apakah mereka siap ditangkap dengan patuh. Bersamaan dengan ucapannya, ia mengaktifkan ability miliknya. Sebuah cambuk bersisik ular sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Ia menjelaskan dengan nada lembut bahwa cambuk itu akan meninggalkan bekas luka dan merusak wajah, sehingga ia hampir tidak tega menggunakan kekuatan penuh pada dua anak muda yang tampan. Namun, di balik nada suaranya yang lembut, niat jahatnya sama sekali tidak disembunyikan. Menyerah jelas bukan pilihan. Shi Zhaohua mendengus dingin dan membentangkan sayapnya. Ia menyatakan bahwa wanita itu tidak pantas membuat mereka menyerah. Sambil berkata demikian, ia meraih Jiang Tianming dan langsung terbang ke atas pohon yang tinggi. Ia tidak terbang terlalu tinggi karena khawatir akan menarik perhatian musuh lain. Jiang Tianming yang tiba-tiba diangkat ke udara terkejut dan merasa pusing, mempertanyakan apa yang dilakukan Shi Zhaohua. Shi Zhaohua dengan kesal menjawab bahwa ia sedang menyelamatkannya. Ia menilai bahwa bertarung di darat terlalu berbahaya karena jangkauan cambuk lawan sangat panjang. Terbang ke udara dianggap sebagai solusi terbaik. Wanita berambut ungu itu tertawa marah, lalu mengenali ability Shi Zhaohua sebagai tipe Angel. Ia menyadari bahwa ia telah bertemu target bernilai tinggi, karena Shi Zhaohua adalah tuan muda keluarga Shi yang memang menjadi incaran penting organisasi. Siapapun yang berhasil menangkapnya akan memperoleh hadiah besar. Dengan senyum manis, wanita itu mengayunkan cambuknya. Cambuk yang semula hanya 2 meter tiba-tiba memanjang dan melesat ke arah Shi Zhaohua. Terkejut dengan perubahan itu, Shi Zhaohua buru-buru mengepakkan sayap dan nyaris berhasil menghindar. Namun, ia segera menyadari bahwa kemampuan terbangnya tidak memberi keunggulan kecepatan, sehingga keadaan menjadi semakin berbahaya. Cambuk itu menghantam batang pohon dan meninggalkan bekas tebasan yang dalam, menunjukkan daya hancurnya. Menyadari situasi genting, Jiang Tianming berteriak agar mereka menyerang balik. Hanya dengan menyerang, mereka bisa membuka peluang untuk bertahan hidup. Shi Zhaohua mulai meluncurkan serangan bulu. Meskipun tanpa koordinasi awal, Jiang Tianming secara refleks menggunakan objek kontrol untuk mengendalikan bulu-bulu tersebut, membantu mengarahkannya dalam serangan lanjutan.
Karena mental energi si Zhao Hua masih terbatas, kendali atas bulunya tidak sempurna. Dengan bantuan Jiang Tianming, bebannya menjadi jauh lebih ringan dan pola serangan mereka pun menjadi lebih bervariasi. Cambuk wanita itu unggul dalam serangan jarak jauh, tetapi kurang efektif menghadapi banyak proyektil kecil. Walau ia mampu menepis sebagian besar serangan, jumlah bulu yang banyak tetap membuatnya terluka. Melihat lukanya, ekspresinya menggelap. Ia merasa dipermalukan karena harus bersusah payah melawan dua pengguna ability pemula. Wanita itu berhenti menahan diri. Serangannya menjadi jauh lebih brutal, memaksa Jiang Tianming dan si Zhao Hua berfokus pada menghindar. Mereka akhirnya kembali ke darat karena bertarung di udara justru memperlambat gerakan. Di darat, mereka lebih lincah. Saat wanita itu mencoba melilitkan cambuk ke tubuh si Zhao Hua, ia nyaris tertangkap. Setelah berhasil melepaskan diri, si Zhao Hua segera turun ke tanah bersama Jiang Tianming. Lingkungan sekitar porak-poranda akibat ayunan cambuk yang menghancurkan pepohonan dan semak. Menyadari bahwa mereka belum bisa melukainya secara langsung, Jiang Tianming dan si Zhao Hua mengalihkan fokus pada cambuk itu sendiri. Mereka bergantian menyerang satu titik yang sama, memanfaatkan fakta bahwa meskipun merupakan hasil ability, cambuk tersebut tetap mengikuti hukum fisika dan bisa rusak. Merasa senjatanya mulai terancam, wanita berambut ungu semakin frustrasi. Ia menyadari kelemahannya sendiri, ia terlalu bergantung pada senjata jarak jauh dan mengabaikan latihan fisik. Namun, demi harga diri, ia menolak memanggil bantuan dan memilih bertahan sambil menunggu mental energi lawan-lawannya habis. Dari atas pohon, Su Bei menyaksikan pertarungan itu dengan santai. Ia menilai kerja sama Jiang Tianming dan si Zhao Hua sangat mulus, bahkan menciptakan efek yang lebih besar dari sekadar penjumlahan kekuatan masing-masing. Pertarungan melawan pengguna ability sungguhan terasa jauh lebih menarik dibandingkan pertempuran sebelumnya. Namun, saat Su Bei terlalu menikmati tontonan, cambuk itu tiba-tiba menyapu pohon tempat ia berada, memotong sebagian besar batangnya. Su Bei terkejut, tetapi segera melompat mundur untuk menghindari serangan. Daun-daun yang hilang membuat keberadaannya sepenuhnya terlihat. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Jiang Tianming, si Zhao Hua, dan wanita berambut ungu sama-sama menatap Su Bei dengan kebingungan. Tak seorang pun menyangka ada orang lain yang bersembunyi di sana. Su Bei terpaksa menunjukkan diri. Dengan senyum santai, ia mengakui bahwa dirinya ketahuan. Ia memunculkan sebuah roda gigi di tangannya, memutarnya sebentar, lalu menghilangkannya. Sikapnya yang tenang membuat wanita itu waspada. Tanpa disadari siapapun, sebuah daun perlahan jatuh dan mendarat di cambuk wanita tersebut. Pada saat yang sama, Su Bei menjentikkan jarinya. Seketika terdengar bunyi patah, dan cambuk itu terbelah dua. Ability wanita itu rusak parah. Ia memuntahkan darah dan langsung pingsan. Dari atas batang pohon, Su Bei menatap ke bawah dengan mata ungu yang berkilau, menyebut pertarungan itu sebagai tontonan yang luar biasa. Jiang Tianming dan si Zhao Hua terpaku. Musuh yang begitu menyulitkan mereka dikalahkan Su Bei hanya dalam satu langkah. Tanpa banyak bicara, Su Bei menyuruh mereka segera mengikat wanita itu. Jiang Tianming melakukannya dengan cekatan, menunjukkan pengalamannya. Si Zhao Hua menatap Su Bei dengan ekspresi rumit dan akhirnya bertanya mengapa ia ada di sana. Su Bei menjawab ringan bahwa ia hanya datang untuk tidur. Jawaban itu jelas tidak dipercaya. Ketika ditanya mengapa ia baru turun tangan sekarang, Su Bei menjawab bahwa mengganggu tontonan ada harganya. Jiang Tianming kemudian menanyakan apakah Su Bei baru saja mengubah takdir lawan mereka. Su Bei hanya mengisyaratkan bahwa ia melakukannya sedikit saja.
Percakapan berlanjut hingga menyentuh pertarungan individual antara Su Bei dan Shi Zhaohua sebelumnya. Shi Zhaohua mulai curiga bahwa Su Bei sengaja menahan diri dan bahkan mungkin sengaja kalah. Perasaan marah dan tersinggung muncul, karena bagi Shi Zhaohua, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang sangat penting. Melihat hal itu, Su Bei tidak mengelak atau bercanda. Ia justru bertanya apakah Shi Zhaohua menikmati pertarungan mereka. Shi Zhaohua terdiam, lalu mengakui bahwa pertarungan itu memang sangat memuaskan. Su Bei tersenyum dan mengatakan bahwa ia pun merasakan hal yang sama, dan itu sudah cukup baginya. Mendengar jawaban itu, amarah Shi Zhaohua perlahan mereda. Namun, ia masih penasaran mengapa Su Bei tidak ingin menang. Dengan nada tenang dan makna yang dalam, Su Bei menjawab bahwa terkadang, kemenangan bukanlah hal yang baik. Ketika Su Bei melihat postingan forum yang berspekulasi bahwa ia sengaja kalah, ia langsung menyadari bahwa anggapan itu justru menjadi kedok yang sangat bagus. Namun, sebuah kedok tetap membutuhkan alasan yang masuk akal. Belum lama ini, setelah mengetahui adanya mata-mata, Black Flash, di sekolah, Su Bei menemukan salah satunya. Ia menyimpulkan bahwa meraih peringkat pertama atau kedua akan menarik perhatian para mata-mata jauh lebih besar dibandingkan berada di posisi lain. Tidak ingin terlihat, sengaja tidak menonjol adalah alasan yang sepenuhnya logis. Ia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Su Bei menunduk, mendorong tubuhnya dengan kedua tangan, lalu melompat ringan dari cabang pohon setinggi 5 meter. Dengan fisik seorang pengguna ability, gerakan seperti itu terasa mudah baginya. Ia bertanya singkat apakah masih ada urusan lain. Jika tidak, ia berniat pergi. Jiang Tianming segera memanggilnya dan bertanya mengapa Su Bei masih bertahan di tempat itu jika ia memang tidak ingin menyelesaikan misi. Su Bei berpikir sejenak, lalu memberikan jawaban samar bahwa mungkin itu adalah bimbingan takdir. Ketika Su Bei menemukan pohon lain untuk beristirahat, kesadaran Manga kembali berbicara, menyinggung bahwa Su Bei tampaknya tidak suka berbohong. Memang, sejauh ini, selain soal detail ability miliknya, Su Bei hampir tidak pernah berbohong. Ia lebih sering menjawab dengan kebenaran atau menghindari jawaban secara halus, sambil mengarahkan orang lain pada kesimpulan yang ia inginkan. Bersandar nyaman di pohon, Su Bei tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa kebohongan bisa terbongkar, sedangkan kebenaran tidak. Kebenaran hanya bisa dipahami dengan benar atau salah. Dengan begitu, masih ada ruang fleksibilitas, baik batas atas maupun batas bawah. Jika rencana tidak berjalan sesuai citra yang ia inginkan, selama ia tidak pernah mengatakannya secara eksplisit, ia masih bisa menjelaskannya. Sebaliknya, jika ia sudah mengklaim sesuatu tetapi gagal membuktikannya, semuanya akan menjadi tidak bisa ditarik kembali. Itu adalah fleksibilitas batas bawah. Di sisi lain, jika ia mengklaim dirinya berada di 3 besar angkatan pertama, mengalahkan wanita berambut ungu akan menjadi sulit untuk diterima pembaca. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai pemula berbakat, bukan seseorang yang mampu menjatuhkan pengguna ability berpengalaman. Ditambah lagi, pembaca sangat suka berteori, bahkan sering menemukan ide-ide bagus yang tidak terpikirkan olehnya. Dengan tidak berkata jelas, imajinasi pembaca tetap terbuka. Itu adalah fleksibilitas batas atas. Yang terpenting, Su Bei benar-benar menyukai kejujuran. Ia dengan tulus percaya bahwa sebelum semua kekacauan ini, ia adalah orang jujur dan tampan. Bahkan jika kini ia terpaksa bersikap samar, ia tidak ingin kehilangan inti dirinya. Tempat itu cukup baik. Hingga malam, tidak ada yang mengganggunya. Dengan peta yang begitu luas, ia heran mengapa dirinya sering berada di pusat kejadian. Setelah makan malam, Su Bei berniat mengamati area sekitar untuk memastikan tidak ada bahaya. Dengan mental energinya,
ia merasakan sebuah tim bergerak tidak jauh darinya. Pemimpin tim itu memegang tali, sementara 5 siswa terikat di belakangnya. Jelas, mereka adalah tawanan Black Flash. Su Bei memutuskan untuk melihatnya. Ia punya firasat akan mengenal mereka. Pada tahap ini, hanya sedikit orang yang masih bebas di Different Space, dan sebagian besar yang tertangkap kemungkinan besar memiliki keterlibatan plot. Apalagi, 5 orang tertangkap sekaligus. Di bawah penutup malam, Su Bei mengintip dari balik pohon dan benar saja, ia mengenali Zhao Xiaoyu dan Mu Tieren. Kondisi keduanya sangat berbeda. Mu Tieren penuh luka dan diikat sangat ketat, dengan tali berlapis-lapis hingga hampir mengikat seluruh lengannya. Sebaliknya, Zhao Xiaoyu tidak terluka sama sekali. Ia berada di depan, bahkan berbincang dan tertawa dengan pria berpakaian hitam yang menangkap mereka. Siswa lain hanya mengalami luka ringan dan tampak ketakutan, tetapi tidak panik. Tatapan mereka sering tertuju pada Zhao Xiaoyu dan Mu Tieren, kekaguman pada yang pertama, rasa bersalah pada yang kedua. Su Bei menyimpulkan pasti ada sesuatu yang menarik terjadi sebelumnya. Ia menarik pandangannya dan bersiap pergi. Namun, saat berbalik, ia mendapati seseorang berdiri tepat di belakangnya. Su Bei terkejut setengah mati dan hampir berteriak, tetapi segera menahan diri ketika melihat siapa orang itu. Itu adalah Wu Jin, dengan rambut menutupi hampir seluruh wajahnya, tampak muram seperti hantu. Setelah menenangkan diri, Su Bei bertanya sejak kapan Wu Jin ada di sana. Wu Jin menjawab bahwa ia mengikuti rombongan tawanan itu. Su Bei langsung mengerti. Wu Jin kemungkinan lolos dari penangkapan berkat ability miliknya. Ia hendak pergi untuk tidur, tetapi tatapan Wu Jin yang tersembunyi di balik rambut terasa begitu kuat hingga membuat Su Bei berhenti. Wu Jin meminta Su Bei menyelamatkan mereka. Su Bei menjawab bahwa semua tawanan pada akhirnya akan dibawa ke satu tempat, jadi lebih baik menunggu dan menyelamatkan lebih banyak orang sekaligus. Wu Jin menganggapnya masuk akal, lalu mengatakan satu kata tambahan, bersama. Su Bei terdiam. Ia menegaskan bahwa Wu Jin tahu ia tidak ingin pergi. Wu Jin mengaku tahu, tetapi tetap berkata bahwa Su Bei bisa melakukannya. Bukan hanya mau, tetapi mampu. Ucapan itu membuat Su Bei tertarik. Ia bertanya bagaimana Wu Jin bisa menilainya. Wu Jin menjawab singkat, berdasarkan emosi. Su Bei terkejut. Ia yakin ekspresinya tidak membocorkan apapun, namun Wu Jin tetap bisa merasakannya. Su Bei kemudian mengusulkan kesepakatan, ia akan membantu menyelamatkan kelima orang itu, dan Wu Jin harus menjelaskan mengapa ia selalu menutupi wajahnya dengan rambut. Wu Jin menyetujui tanpa ragu, membuat Su Bei merasa sedikit tertipu. Menepati janji, Su Bei mulai bertindak. Pemimpin musuh tampaknya menggunakan ability berbasis tali. Ia tidak perlu mengalahkannya, cukup membebaskan tawanan. Dengan memanfaatkan malam, Su Bei menggerakkan 2 roda gigi di tanah hingga menyentuh pergelangan kaki Zhao Xiaoyu dan Mu Tieren. Mu Tieren segera menyadarinya, begitu pula Zhao Xiaoyu yang dengan cerdas tetap tenang dan mulai mengambil jarak dari musuh. Su Bei kemudian mengaktifkan roda gigi lain yang telah ia tempatkan sebelumnya. Dengan daun, kayu, dan tanah sebagai kamuflase, roda gigi itu menyerang dari segala arah, menciptakan ilusi penyergapan kelompok besar. Pemimpin musuh panik. Ditambah dengan Mu Tieren yang kembali mengamuk, mental energinya terkuras habis. Menyadari tidak sebanding antara nyawa dan prestasi, ia memilih melarikan diri, meninggalkan para tawanan. Su Bei sempat ragu apakah ia harus muncul, tetapi sebelum ia memutuskan, Wu Jin memujinya. Percakapan ringan pun terjadi, hingga kembali pada kesepakatan awal. Wu Jin menjelaskan bahwa ia menutupi wajah karena ia sangat tampan.
Subei terkejut, apalagi ketika Wu Jin mengatakan bahwa melihat wajah aslinya hanya akan membuat orang terkejut. Dengan izin dari kesadaran manga, Subei akhirnya meminta melihat wajah Wu Jin. Wu Jin menyibakkan rambutnya dan mengikatnya ke belakang. Saat ia mengangkat kepala, Subei benar-benar terdiam. Wajah Wu Jin terlalu indah, fiturnya sempurna, matanya abu-abu terang, kulit pucat nyaris transparan, dengan aura yang sulit dijelaskan, antara suci dan iblis. Wu Jin tersenyum percaya diri dan bercanda apakah Subei terpesona. Perubahan sikapnya begitu drastis hingga Subei bertanya apakah rambut itu semacam segel. Wu Jin menjawab bahwa ketika wajahnya tertutup, ia secara alami menurunkan eksistensinya, tetapi ketika memperlihatkannya, ia sadar dirinya adalah orang tercantik di dunia. Subei hanya bisa tertawa kaku dan menyimpulkan bahwa kondisi mental Wu Jin memang unik. Wu Jin kemudian berkata bahwa kecantikan sering membawa masalah, tetapi ia merasa aman menceritakannya pada Subei. Setelah itu, Subei menyarankan Wu Jin untuk bergabung kembali dengan Zhao Xiaoyu dan yang lain. Ia sendiri memilih pergi, kembali mengembara. Ia melambaikan tangan dan berharap mereka bertemu lagi di kelas. Malam itu, Subei menyalakan api unggun dan tidur ringan. Keesokan paginya, ia mengecek jam tangannya dan mendapati misi baru muncul, misi pamungkas untuk menghancurkan markas utama musuh. Subei tersenyum tenang. Ia berencana tetap bersembunyi. Ia tidak berniat tampil di hari terakhir. Ia memilih mengamati kompas takdir dari dekat, mempelajari arah jarum besar yang menentukan hasil besar, bukan sekadar peristiwa kecil. Dari pengamatannya, Subei menyimpulkan bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan sementara. Jika takdir besar mengarah pada kehancuran, ia harus mengubahnya. Dan jika pada akhirnya ia perlu bertindak, ia hanya perlu melihat kompas takdir Jiang Tianming, karena masa depan dunia ini pasti terikat pada sang tokoh utama. Sekitar pukul 8 malam, ketika suasana sudah gelap, Subei yang sedang bertengger di atas pohon tiba-tiba merasakan ada pergerakan di bawah. Terdengar suara gemerisik, seperti seseorang sedang berlari. Ia menunduk untuk melihat, tetapi tidak menemukan siapapun, hanya rumput yang tampak tertekan. Melihat itu, Subei langsung memahami situasinya. Kemungkinan besar seseorang telah menggunakan jimat tak terlihat untuk melarikan diri dari markas utama, dan dari suara yang terdengar, jumlahnya tidak sedikit. Jika para tawanan dari markas utama berhasil kabur, itu berarti Jiang Tianming dan yang lain telah mulai bergerak. Subei mengangkat kepalanya dan menatap ke arah lokasi markas utama di kejauhan. Tak lama kemudian, suara ledakan keras menggema. Boom! 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 Ledakan beruntun terdengar dari arah markas utama. Api menjulang ke langit malam, bercampur dengan teriakan-teriakan panik. Jam tangan Subei berbunyi singkat. Ia meliriknya dan melihat teks merah muncul di antarmuka utama, hitung mundur keluar dari ruang berbeda, 4 menit 59 detik. Tinggal 5 menit lagi. Melihat itu, Subei meregangkan tubuh dengan santai. Setelah seharian bersembunyi di atas pohon, tubuhnya terasa kaku. Ia berpikir akan beristirahat dengan baik setelah kembali ke akademi. Namun, pada saat itu, ia melihat sebuah sinar merah ditembakkan ke langit malam dari arah dekat markas utama, meledak seperti kembang api kecil. Subei terdiam sejenak, lalu segera menyadari apa itu. Saat ia menyamar sebagai atasan pria bertopi baseball, ia pernah mengatakan agar orang itu menembakkan suar sinyal jika membutuhkan bantuan. Itu pasti suar tersebut. Dengan nada kesal, Subei menyadari masalah telah datang. Ia mengecek jam tangannya sekali lagi, memperkirakan waktu, merobek jimat tak terlihat, melompat turun dari pohon, dan berlari menuju arah suar. 5 menit memang singkat, tetapi dengan fisik pengguna kemampuan dan latihan rutinnya,
Subei berhasil mencapai lokasi dalam 4 menit. Di sana terdapat sebuah area terbuka kecil dengan jejak pertempuran yang jelas. Dari bekas-bekas yang ada, terlihat bahwa orang-orang di sini bertarung sambil bergerak ke arah barat. Hal ini membuat Subei mengerutkan kening. Jika demikian, mengapa Suar ditembakkan di sini? Ia mulai mencari di sekitar area tersebut. Dalam hatinya, ia berharap Suar itu digunakan untuk menandai sesuatu yang ditinggalkan, bukan sebagai permintaan penyelamatan. Jika yang terakhir, ia harus menyerah pada petunjuk ini, karena ia tidak yakin bisa menyelamatkan seseorang di tengah kepungan tim protagonis. Untungnya, dugaannya benar. Tak lama kemudian, ia menemukan selembar kertas putih di rerumputan dekat area terbuka itu. Kertas tersebut sangat mencolok di tengah hutan. Mengingat perlengkapan yang dibawa saat masuk hanya 2 botol air dan sebuah ransel, benda ini jelas bukan milik siswa biasa. Jika bukan produk kemampuan, maka pasti dibawa oleh Black Flash. Saat Subei mengambil kertas itu, sebuah tulisan langsung muncul, nama Sang Sein adalah. Melihat kalimat itu, Subei mengangkat alisnya. Ia tahu dirinya telah menemukan petunjuk yang tepat. Ia memasukkan kertas itu ke sakunya dan berbalik pergi. Tak lama kemudian, 5 menit habis, dan semua orang di ruang berbeda itu dipindahkan keluar. Pada saat yang sama, suara kesadaran manga terdengar di telinga Subei, memberitahu bahwa King of Abilities telah diperbarui dan memintanya untuk melihatnya. Komik telah diperbarui, yang berarti malam ini tidak akan singkat. Di bawah langit penuh bintang, lapangan tiba-tiba dipenuhi oleh para siswa yang baru keluar dari ruang berbeda. Para guru yang menunggu di luar segera bersiap dan mulai melakukan absensi. Siswa yang dipanggil diminta menuju sisi lain lapangan untuk registrasi. Keberuntungan Subei cukup baik, namanya dipanggil pertama. Ia menjawab dengan lantang di bawah tatapan semua orang, lalu berjalan ke meja registrasi. Meng Huai berada di sana untuk mengawasi. Melihat Subei, ia menepuk punggungnya dengan keras dan memujinya karena keluar tanpa cedera. Jelas, ia mengira Subei telah bertarung sepanjang waktu. Subei tidak meluruskan kesalahpahaman itu. Guru yang mencatat registrasi adalah perawat sekolah, Yelin. Sikapnya lembut dan suaranya menenangkan, membuat banyak siswa merasa rileks. Subei mendengarkan pertanyaannya dengan setengah hati, menatapnya dengan lebih saksama untuk pertama kalinya. Ketika Yelin menanyakan apa yang sedang ia lihat, Subei bertanya apakah ia memiliki saudara. Setelah Yelin menjawab bahwa ia memiliki adik perempuan, Subei memujinya dengan mengatakan bahwa ia terlihat seperti seseorang yang pandai merawat saudara. Yelin tersenyum, lalu menanyakan apa yang dilakukan Subei setelah misi khusus diumumkan. Subei menjawab dengan hati-hati, mengatakan bahwa ia menghindari pengejaran orang-orang berbaju hitam dan menyelamatkan 5 orang, tanpa menyebutkan hal-hal lain. Ia sengaja mengakui penyelamatan itu karena kejadian tersebut melibatkan banyak orang dan mudah diverifikasi. Yelin memujinya dan mengatakan bahwa tindakannya luar biasa, bahkan menyayangkan pembatalan peringkat karena insiden ini. Subei menerimanya dengan senyum. Setelah selesai, Subei hendak pergi, tetapi Jiang Tianming memanggilnya dan bertanya apakah bisa berkunjung ke kamarnya nanti. Subei mengangguk setuju. Kembali ke kamar, Subei mengeluarkan kertas putih itu. Pertanyaannya telah menghilang, tetapi ia tetap menuliskan jawaban, Mo Xiaotian. Tulisan itu segera lenyap, dan sebuah bola perak kecil muncul. Ia menangkapnya, lalu membaca pesan lanjutan di kertas tersebut, yang menyebutkan alamat 26 Mushroom Road dan permintaan untuk mengambil kembali item misi, disertai janji imbalan dari organisasi Black Flash. Subei langsung memahami arti alamat tersebut. Ini adalah jalur untuk menghubungi Black Flash.
Jika ia bisa mengarahkan pembaca untuk percaya bahwa ia benar-benar berkolaborasi dengan mereka, maka ia punya alasan untuk mendatangi tempat itu. Ia meneliti bola perak tersebut. Benda itu tampak seperti mainan mewah, namun disebut sebagai item misi penting. Sube menyimpannya dengan sangat hati-hati di bagian terdalam kopernya. Tak lama kemudian, Jiang Tianming datang. Ia langsung bertanya mengapa Sube menghilang setelah terlihat di atas pohon. Sube menjawab dengan santai, bercampur antara kebenaran dan candaan, menyebutkan bahwa mungkin takdir menyuruhnya bermalas-malasan. Jiang Tianming tidak memaksa, hanya menyampaikan terima kasih dari Mu Tieren dan Zhao Xiaoyu, lalu pergi. Setelah itu, Sube membaca pembaruan komik. Ia menelusuri alur cerita, memperhatikan reaksi pembaca, dan menganalisis berbagai petunjuk, termasuk perilaku Wu Jin dan kemungkinan kemampuan ganda yang tidak wajar. Ia bahkan bertanya langsung pada Meng Huai dan mendapat jawaban bahwa tidak ada kasus alami seseorang memiliki dua kemampuan. Dengan berbagai informasi baru, Sube menyadari bahwa permainan di balik layar semakin dalam. Meski ia tidak banyak muncul dalam pertempuran akhir, perannya tetap terasa, dan ia yakin langkah-langkah yang diambilnya telah menempatkannya pada posisi aman, setidaknya untuk saat ini. Pertarungan antara wanita berambut ungu melawan Jiang Tianming dan si Zhao Hua berlangsung sengit. Serangan lawan sangat ganas, tetapi Jiang Tianming dan si Zhao Hua bukanlah lawan yang mudah ditundukkan. Kemampuan mereka memungkinkan tubuh bergerak dan menghindar secara mandiri sambil tetap menyerang, membuat pertempuran berlangsung cepat dan dinamis. Di tengah pertempuran, keduanya masih sempat saling beradu mulut seperti rival komedi, meskipun situasinya berbahaya. Namun, wanita berambut ungu jelas tidak berniat memberi mereka celah. Dengan cambuknya, ia menangkis serangan mereka sambil membalas dengan presisi tinggi. Menyadari bahwa mereka sulit menyerangnya secara langsung, Jiang Tianming dan si Zhao Hua saling bertukar pandang dan diam-diam mencapai kesepakatan, target utama harus diubah menjadi cambuk. Sebagai senjata, cambuk tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika cambuk itu hancur, wanita berambut ungu akan menerima dampak besar. Melihat perubahan pola serangan mereka, wanita berambut ungu segera memahami niat mereka dan menjadi semakin frustrasi. Itu memang kelemahannya, kemampuannya sulit dilindungi. Tidak ingin pertempuran berlarut-larut, ia mengerahkan energi mentalnya secara besar-besaran. Cambuknya membesar dan diayunkan dengan kekuatan dahsyat, menebas separuh kanopi sebuah pohon besar di dekatnya. Semua orang terkejut ketika melihat seseorang berdiri di atas dahan pohon yang tertebas itu, seorang pemuda pirang yang tampan. Suasana seketika membeku. Jiang Tianming dan si Zhao Hua terpaku ketika menyadari siapa orang itu. Itu adalah Sube. Keduanya terkejut, tidak mengerti mengapa Sube berada di sana. Wanita berambut ungu sendiri tidak mengenalnya, tetapi langsung waspada terhadap variabel baru yang muncul secara tiba-tiba. Sube melengkungkan bibirnya membentuk senyum tipis, namun mata ungunya sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Ia menatap lurus ke arah wanita berambut ungu dan berkata dengan nada ringan namun aneh, bahwa dirinya telah ketahuan. Meskipun penampilannya masih muda, kata-kata itu membuat wanita berambut ungu tidak berani lengah. Ia mengawasinya dengan penuh kewaspadaan. Sube mengangkat tangannya dan menjentikkan jari dengan santai. Pada saat berikutnya, rasa sakit tajam seperti jarum menusuk langsung menghantam otak wanita berambut ungu. Ia menjerit dalam hati, memegangi kepalanya, lalu menatap cambuknya dengan kengerian. Cambuk itu telah hancur. Dalam detik-detik terakhir sebelum ia pingsan, satu pikiran melintas di benaknya, kemampuan macam apa ini? Ketika membaca bagian ini, Sube merasa puas. Di dalam komik, adegan tersebut digambarkan dengan penuh gaya, tanpa menjelaskan secara detail bagaimana cambuk itu hancur.
Misteri seputar kemampuannya dipertahankan. Jika pembaca tahu bahwa ia hanya mendorong kehancuran cambuk setelah upaya Jiang Tianming, kesan dramatisnya pasti berkurang. Ia menyadari bahwa selama persona yang telah dibangun tetap konsisten dan popularitasnya meningkat, penulis cenderung menghilangkan detail yang tidak perlu demi mempertahankan daya tarik karakter. Hal ini menjadi keuntungan besar baginya. Seperti yang bisa diduga, adegan ini memicu ledakan reaksi pembaca. Komentar-komentar penuh teriakan kekaguman membanjiri halaman, memuji betapa kerennya Su Bei dan mempertanyakan kemampuan misterius yang ia miliki. Di dunia nyata, seorang pembaca bernama Xiao Zhao membaca chapter ini pada saat yang sama dengan Su Bei. Sebagai penggemar berat tim protagonis, ia awalnya menikmati interaksi ringan mereka. Namun, ketika konflik memuncak dan Su Bei muncul secara tiba-tiba, ia terkejut dan terpesona. Adegan Su Bei mengalahkan wanita berambut ungu dengan mudah membuat Xiao Zhao menjerit kegirangan. Pada saat itu, ia menyadari bahwa dirinya mulai beralih menjadi penggemar tunggal Su Bei. Sementara itu, Su Bei melanjutkan membaca komik tanpa menyadari perubahan opini pembaca seperti Xiao Zhao. Setelah adegan tersebut, komik menampilkan versi Chibi Jiang Tianming dan si Zhao Hua yang terdiam membeku, menciptakan kontras humor yang kuat. Kemudian, Jiang Tianming dan si Zhao Hua menanyai Su Bei tentang alasan kehadirannya. Dari sudut pandang komik, jawaban-jawaban jujur Su Bei terlihat santai dan hampir seperti asal-asalan. Si Zhao Hua bahkan sempat meluapkan amarahnya, tetapi Su Bei menenangkannya hanya dengan 2 kalimat. Dalam komik, hal itu terlihat seperti pertengkaran remaja biasa, meskipun kenyataannya situasinya jauh lebih sensitif. Kalimat terakhir Su Bei, bahwa terkadang kemenangan bukanlah hal yang baik, memicu spekulasi besar di kalangan pembaca. Banyak yang menebak adanya pertanda buruk di balik kemenangan tersebut. Setelah Su Bei pergi, wanita berambut ungu terbangun. Jiang Tianming dan si Zhao Hua mencoba menggali informasi tentang misi Black Flash. Namun, ia menolak bekerja sama, bahkan ketika diancam. Si Zhao Hua kemudian menyiratkan bahwa akademi bisa memperlakukannya lebih keras di luar ruang berbeda. Mendengar itu, wanita berambut ungu mengungkapkan kebenaran, mereka masuk ke ruang berbeda sebagai klon. Mati atau keluar dari ruang tersebut hanya akan mengembalikan mereka ke tubuh asli. Dengan itu, si Zhao Hua menyadari mengapa musuh-musuh terasa lebih lemah dari yang seharusnya. Mereka hanyalah klon yang dikirim demi keamanan organisasi. Tak lama kemudian, Jiang Tianming kembali bersama seorang siswa berambut merah muda bernama Li Su. Li Su menggunakan kemampuannya untuk menekan pikiran wanita berambut ungu, membuatnya hampir membocorkan informasi sebelum akhirnya tubuh klonnya meleleh menjadi genangan darah. Adegan ini menegaskan betapa kejam dan berbahayanya organisasi Black Flash. Su Bei menyadari bahwa jika ia ingin benar-benar berhubungan dengan Black Flash, ia harus jauh lebih berhati-hati dan mempersiapkan kartu truf yang cukup. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Cerita kemudian beralih ke kelompok lain. Lan Subing dan Wu Mingbai berhasil menghindari pengejaran dan mengetahui bahwa Feng Lan telah ditangkap sejak awal. Dari situ, Wu Mingbai merencanakan penyusupan dengan berpura-pura tertangkap. Sementara itu, Mu Tieren terpisah dari Mo Xiaotian dan akhirnya bergabung dengan kelompok Zhao Xiaoyu. Mereka disergap dan ditangkap oleh orang-orang berbaju hitam. Mu Tieren, sebagai yang terkuat, memilih menyerah demi melindungi yang lain. Ia diperlakukan paling kasar, sementara Zhao Xiaoyu menggunakan kecerdasan emosionalnya untuk meredakan situasi dan mendapatkan perlakuan lebih baik bagi kelompok. Disinilah Su Bei datang menyelamatkan mereka. Komik hanya menampilkan penyelamatan itu dari sudut pandang Zhao Xiaoyu dan Mu Tieren, memperlihatkan roda gigi menyerang musuh dari berbagai arah.
Semua orang dengan mudah bisa menebak bahwa itu adalah perbuatan Su Bei. Alur cerita kemudian menunjukkan rencana besar penghancuran markas utama. Jiang Tianming dan yang lain berpura-pura tertangkap, menyelamatkan Feng Lan, dan bekerja sama untuk menanam bahan peledak. Setelah ledakan, pria bertopi baseball menyadari misinya gagal. Sebagai orang yang masuk dengan tubuh asli, ia memilih mati demi melindungi rahasia organisasi. Kilasan balik memperlihatkan Su Bei yang menyamar sebagai atasan dan memberinya perintah. Setelah itu, pria bertopi baseball menyembunyikan kertas putih dan bola perak di rerumputan. Adegan terakhir menunjukkan seseorang dengan sepatu putih memasuki area tersebut dan bertanya tentang keberadaan item. Su Bei segera menyadari bahwa itu bukan dirinya. Ia menduga orang itu adalah Mo Xiaotian. Dengan membaca keseluruhan chapter, Su Bei memahami bahwa dirinya kini berada dalam posisi berbahaya. Jika pembaca mulai menganggapnya sebagai pengkhianat, popularitasnya bisa berbalik menjadi kebencian. Karena itu, ia membutuhkan lebih banyak umpan agar kecurigaan pembaca terbagi. Ia menyimpulkan bahwa pertarungan tim ini memberinya banyak keuntungan, rahasia baru, jalur menuju Black Flash, dan pemahaman lebih dalam tentang pemain kunci lainnya. Dengan rencana yang mulai terbentuk, Su Bei memutuskan untuk terus mengamati reaksi pembaca dan menyesuaikan langkahnya ke depan. Pertempuran tim telah memberikan banyak informasi, baik bagi Su Bei maupun para pembaca. Forum diskusi komik pun langsung dipenuhi berbagai utas baru yang membahas detail-detail chapter sebelumnya. Salah satu utas pertama yang menarik perhatian Su Bei membahas Mutiaren. Setelah membaca judulnya, Su Bei baru menyadari bahwa dalam pertempuran tersebut, Mutiaren memang hampir sendirian menghadapi dua pria berbaju hitam. Meski beberapa siswa kelas F sempat membantu, kontribusi mereka sangat kecil. Secara praktis, Mutiaren bertarung sendiri. Di dalam utas itu, para pembaca mempertanyakan kekuatan Mutiaren. Banyak yang merasa aneh karena ia terlihat sebagai anggota terlemah dalam tim protagonis, tetapi justru menghadapi dua musuh sekaligus, sementara Jiang Tianming dan Shi Zhaohua harus bekerja sama untuk melawan satu orang. Sebagian pembaca menganggap ini kejanggalan penulisan, sementara yang lain berpendapat bahwa kekuatan musuh memang tidak seimbang. Ada pula yang justru mulai mengagumi Mutiaren, menyebutnya tipe pria tangguh yang semakin menarik ketika terluka parah. Diskusi berkembang semakin jauh. Beberapa pembaca menduga Mutiaren bukan sekadar kakak besar dalam tim dan kemungkinan masih memiliki alur cerita tersembunyi. Ada juga yang menyoroti Zhao Xiaoyu. Meskipun tidak memiliki kemampuan tempur kuat, kecerdasan emosionalnya dianggap luar biasa karena ia mampu berinteraksi dengan musuh tanpa terluka dan bahkan membantu semua orang. Banyak pembaca memuji Zhao Xiaoyu sebagai bukti bahwa Eki juga merupakan bentuk kekuatan. Analisis lebih serius muncul kemudian. Seorang pembaca menjelaskan bahwa Mutiaren memang menanggung luka jauh lebih parah dibanding Jiang Tianming dan Shi Zhaohua. Dua musuh yang dihadapinya adalah petarung jarak dekat dengan kekuatan serangan biasa, sehingga daya tahannya bisa bersinar. Namun jika ia harus melawan musuh berambut ungu sebelumnya, hasilnya mungkin berbeda. Dibandingkan Jiang Tianming dan Shi Zhaohua, kekuatan serangan Mutiaren memang lebih lemah, tetapi ketahanannya jauh lebih unggul. Pembahasan kemudian melebar ke latar belakang karakter. Jiang Tianming dianggap memiliki daya tahan tinggi karena masa kecilnya, yang pernah disinggung sebelumnya. Namun hal itu justru memunculkan pertanyaan baru, mengapa Mutiaren begitu tahan banting? Banyak pembaca mencium adanya latar belakang tersembunyi. Su Bei menutup utas tersebut. Ia sendiri juga penasaran dengan keluarga Mutiaren, tetapi dua kali mencoba menggali informasi secara tidak langsung selalu ditolak. Dari pengamatannya, Mutiaren tidak tampak seperti seseorang dengan masa kecil kelam.
Ia tidak menunjukkan ciri-ciri umum orang yang dibesarkan dalam lingkungan bermasalah. Ia lebih terlihat seperti anak sulung dari keluarga bahagia, hangat, perhatian, dan stabil. Justru karena itulah sikapnya yang menghindari topik keluarga terasa janggal. Namun tanpa petunjuk dan kemampuan investigasi yang memadai, Subei memilih menunggu penjelasan dari alur cerita di masa depan. Sebagian besar postingan tentang Subei sendiri dipenuhi teriakan kekaguman, diselingi beberapa pertanyaan mengenai kemampuannya. Bagi Subei, hal itu justru ideal. Semakin banyak pertanyaan dan spekulasi, semakin kuat citra kemampuannya di mata pembaca. Ia kemudian membuka utas diskusi tentang organisasi Black Flash. Di sana, seorang pembaca merangkum informasi yang telah muncul sejauh ini. Organisasi tersebut didirikan oleh pengguna kemampuan berlatar ilmuwan, menghilang ke bawah tanah, dan kini tampaknya menjadi musuh akademi kemampuan tanpa akhir. Mereka terlibat dalam insiden pembunuhan dengan menyusupkan pembunuh berkedok koki, insiden pertempuran tim dengan mengirim klon ke ruang berbeda, serta kemungkinan adanya mata-mata di dalam akademi. Beberapa pembaca bahkan menduga mata-mata itu bukan hanya siswa, melainkan bisa saja guru, karena akses informasi yang lebih luas. Ada pula yang menyinggung ucapan Subei tentang kemenangan yang belum tentu baik, dan mengaitkannya dengan tujuan Black Flash yang mungkin menargetkan siswa terkuat. Meski diskusi itu rapi, semua informasi di dalamnya sudah diketahui Subei. Ia pun beralih ke utas berikutnya. Utas tersebut membahas identitas orang terakhir yang muncul dengan sepatu putih. Banyak pembaca yakin bahwa pemilik sepatu putih itu adalah mata-mata Black Flash dari kalangan siswa tahun pertama. Namun karena sepatu putih sangat umum, tidak ada petunjuk pasti mengenai identitas maupun jenis kelaminnya. Diskusi pun berkembang liar. Ada yang mencurigai Lisu karena kemunculannya yang terbatas dan kemampuannya yang menarik. Ada pula yang berspekulasi berlebihan tentang kepribadian Yandere. Sebagian pembaca menolak Lisu karena ia tampak terlalu menyukai Jiang Tianming, sehingga jika ia mata-mata, ia akan terlalu mudah terbongkar. Fokus kemudian bergeser ke kelas F. Beberapa pembaca mencurigai Zhao Xiaoyu karena ia terlalu tenang saat berhadapan dengan musuh, sementara yang lain menuduh Wu Jin karena kemampuannya yang aneh dan terlalu minim kehadiran. Wu Jin dianggap cocok sebagai mata-mata karena kemampuannya yang seolah tidak menarik perhatian. Namun ada juga pendapat berlawanan. Beberapa pembaca menilai bahwa mata-mata seharusnya berasal dari kelas A, karena akses informasi mereka jauh lebih besar. Nama Zhou Renji pun muncul. Ia memiliki motif dendam terhadap para protagonis dan tidak terlihat selama sebagian pertempuran tim. Diskusi kemudian menjadi semakin rumit, dengan analisis berlapis tentang kemungkinan adanya mata-mata tingkat tinggi lain yang membantu Black Flash mengidentifikasi Zhou Renji sebagai target rekrutmen. Sebagian pembaca mempertanyakan apakah sepatu putih cocok dengan postur Zhou Renji, sementara yang lain menganggap detail tersebut tidak terlalu penting dan bergantung pada niat penulis. Membaca semua itu, Subei merasa kesal. Sepatu putih itu jelas bukan miliknya, tetapi ia tetap harus bekerja keras agar tidak terseret kecurigaan pembaca. Ia lalu membuka utas lain yang menanyakan mengapa beberapa orang tidak muncul dalam pertempuran terakhir. Daftar karakter yang terlibat disebutkan dengan rinci, dan ketidakhadiran Subei serta Mo Xiaotian dipertanyakan. Banyak pembaca memahami menghilangnya Subei, tetapi merasa aneh karena Mo Xiaotian juga tidak muncul, meskipun Feng Lan hadir. Diskusi tersebut segera berubah menjadi perdebatan fandom, dengan tuduhan adanya penggemar toksik Wu Mingbai yang ingin mengurangi peran Mo Xiaotian. Perdebatan semakin panas, hingga beberapa orang menyadari bahwa utas tersebut telah jauh menyimpang dari pembahasan cerita. Di tengah kekacauan itu, muncul pendapat yang lebih tenang. Beberapa pembaca menduga Mo Xiaotian sengaja disembunyikan karena memiliki alur cerita lain.
Ada pula yang menyatakan bahwa justru Su Bei yang paling mungkin tidak punya plot dalam bagian ini. Pendapat itu mengejutkan banyak orang. Sebagian pembaca mulai bertanya-tanya apakah Su Bei benar-benar tidak melakukan apa-apa selama pertempuran, atau justru terlibat dalam sesuatu yang tidak ditampilkan, bahkan mengaitkannya kembali dengan teori mata-mata. Namun banyak pula yang merasa Su Bei terlalu mencolok untuk dijadikan pengkhianat dan lebih baik jika ia memang hanya menghilang dari sorotan.